sesuatu. Lipat di sini tidak tahu bagaimana 10 kali lipat ya sisi Allah Subhanahu. Oke. Untuk periode pembayaran, aku coba konfirmasi ulang ke Prodi. Itu dimulainya kapan? Cek. Tapi mungkin minggu depan. Terus terkait finalisasi kelas selektif. Boleh yang menghidupkan audio siapa ya? Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya, fokus lagi. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi seseorang yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an. Di sini disebutkan bi'asyri amsalihha dengan 10 kali lipatnya. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwasanya la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka ketika kita niat mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kita baca suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah berapa huruf yang kita baca di sana? Maka insya Allah jika itu dilakukan lillahi ta'ala, maka akan mendapatkan satu huruf di sana dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan dilipat gandakan tentunya dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Qur'an, agar menambah kekhusyuan kita dalam membacanya, juga menghindari diri kita dari lalai ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Lalai itu seperti apa ya? Dibarengi sedang membaca Al-Qur'an, saat kita memulai ingin membaca Al-Qur'an dengan ta'awudz basmalah, lalu kita baca ayat per ayat dalam Al-Qur'an, maka hati-hati. Boleh jadi ya kita masih melakukan perbuatan yang melalaikan. Salah satunya membersamai bacaan Al-Qur'an dengan perbuatan yang lain. Misalkan lagi baca Al-Qur'an ya, apalagi yang baca Al-Qur'annya di aplikasi Al-Qur'an gitu ya. Misal aplikasi bentuknya Al-Qur'an di HP, yang mana HP itu boleh jadi ada notifikasi pesan-pesan yang lain misalkan gitu ya. Lagi baca Al-Qur'an, dilihat ada pesan, buka pesannya, lalu ditinggalkan dulu bacaannya. Ini salah satu yang dilarang ya. Maka untuk membuat diri kita ya lebih khusyuk dalam bacaan Al-Qur'an, dalam setiap ayat-ayat yang kita baca adalah mengetahui keutamaan-keutamaan khususnya dalam bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Ya, maka harus dirasakan bahwasanya harus husnuzon. Ya, ketika kita membaca satu huruf, dua huruf dan seterusnya, sebanyak mungkin huruf yang terus bertambah ketika kita membaca Al-Qur'an, maka yakinlah di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala di sisinya. Dan semoga kita termasuk yang ada di dalamnya. Amin Allahumma amin. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita fokus kembali ta'zim kembali, khususnya ta'zim atas ilmu yang saat ini kita sama-sama pelajari dalam keagungan adab ketika kita dalam proses ingin mendapatkan ilmu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syaikhin fid dharain amin. Kita masih di fasal di mana keutamaan
seseorang yang menghidupkan malamnya bersama Al-Quran, baik itu di dalam sholat malamnya ataupun di luar sholat malam. Kita lanjutkan. Wa'alam. Ya. Imam An-Nawawi melanjutkan, wa'alam, ketahuilah anna fadilatal qiyami, sesungguhnya keutamaan qiyam, yakni mendirikan, menghidupkan ya malam, bil laili, ya waktu malam, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah salat, wal qiraati fihi, dan mengisi malam-malam tersebut dengan membaca Al-Qur'an. Tahsulu bil qalili wal katsiri, ya. Salat yang dikerjakan ataupun tilawah Al-Qur'an, qiraatul Qur'an yang dikerjakan, mau itu sedikit ataupun banyak, ya, wa kullama katsura, ya, dan manakala dilakukan, ya, amalan tersebut dilakukan dengan jumlah yang banyak, kana afdhala, ya, itu lebih utama, kata Imam An-Nawawi. Illa, kecuali, ayyastau'iba al-laila, kecuali seseorang yang menghabiskan seluruh malamnya untuk melakukan ibadah tersebut. Ya. Mengapa dikecualikan? Karena apa? Fa'innahu, maka sesungguhnya jika ada orang yang mulai dari awal malam itu kapan? Ya, ketika azan maghrib berkumandang, itu udah masuk waktu malam. Dari maghrib sampai habis waktu malam, yakni terbitnya fajar, ia gunakan waktu tersebut untuk boleh jadi sholat, ya, tidak henti-hentinya sholat, ataupun membaca Al-Quran dari awal malam sampai akhir malam, ya, maka itu jika dilakukan fa'innahu makruhun, ya, hukumnya makruh, ya, ad-dawamu aneh, jika amalan tersebut dilakukan terus-menerus. Wa illa ayyadurra binafsihi, dan kecuali, ya, jika amalan-amalan tersebut yang dilakukan semalaman, gitu ya, tidak henti-hentinya, ayyadurra, akan mendatangkan kemadharatan, ya, kesulitan, gitu ya, dan lain sebagainya, binafsihi, bagi dirinya, maka ini dihukumi makruh, ya. Maka tentunya ketika kita hidupkan malam kita dengan sholat, ya, dengan mengerjakan sholat sunnah, maka kerjakanlah sholat sunnah tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Begitupun qiraatul Quran, ya, maka ibadah yang kita lakukan di sini ditekankan jangan sampai berlebihan, ya, sampai mendatangkan kemadharatan. Karena apa? Karena di waktu malam itu waktunya salah satu di antara waktu kita untuk istirahat, ya, mengumpulkan kembali energi kita untuk beribadah di esok harinya, ya. Maka di sini dihukumi makruh jika dilakukan semalam suntuk, gitu ya, dihabiskan waktunya. Khawatirnya apa? Ada madhar di dalamnya. Kita lanjutkan. Wa mimma yadullu ala husulihi bil qalil, ya, dan adapun, ya, yang menunjukkan atas ibadah-ibadah yang dilakukan tersebut, ya, ibadah sholat, ibadah qiraatul Quran yang dimulai dari yang sedikit, hadisu, ya, itu terletak pada salah satunya di antara hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As
radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama, barang siapa, qam di sini maknanya adalah ia salat. Ya, barang siapa yang salat bi asyri ayatin, ya, bi asyri ayatin, dan membaca ya 10 ayat dalam Al-Qur'an, ya, di dalam salatnya, di dalam qiyamul lailnya, ya, lam yuktab, maka ia tidak akan dicatat, tidak akan termasuk minal ghafilin, ya, tidak akan dicatat ya sebagai orang-orang yang lalai, ya. Wa man qama bi mi'ati ayatin, barang siapa yang salat dan di dalam salatnya ia membaca 100 ayat, kutiba, maka ia akan dicatat minal qanitin, akan masuk dalam golongan al-qanitin. Siapa itu al-qanitin? Ya, qanitin maknanya adalah orang yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayatin, dan barang siapa salat dan dalam salatnya tuh ia membaca 1000 ayat, kutiba, maka ia akan dicatat, ya minal muqantirin, ya, ia akan termasuk orang-orang al-muqantirin, maknanya adalah orang-orang yang beruntung. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Dawud wa ghairuhu, ya. Maka bagaimana tidak bisa disebutkan, ya, bagaimana bisa disebutkan al-muqantirin, orang-orang yang beruntung, yakni karena ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dapat beribadah kepada Allah dan dapat membaca, ya, sampai dengan ini digambarkan 1000 ayat Al-Qur'an, ya. Maka bagi orang-orang yang memang benar dalam bacaan Al-Qur'annya, ya, artinya ia dapat membaca Al-Qur'an dengan khusyuk, bacaan yang tartil, bacaan yang ia fahami, bacaan yang ia dapat amalkan di luar salatnya, dan dapat ia tadabburi dalam setiap ayat yang ia baca, maka mereka lah orang-orang yang beruntung, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Maka sudahkah kita, ya, sahabat Al-Qur'an, mengetahui tentang hal ini, ya. Dan ini yang mengatakan, ya, keutamaan ini bukan orang-orang yang sembarangan, akan tetapi seseorang yang kita ikuti perintahnya, yang kita ikuti, yang kita amalkan, ya, ajaran-ajarannya, dan tentunya, ya, sebagai salah satu syarat, ya, bahkan syarat di mana sempurnanya keimanan kita adalah bagaimana kita mencintainya, ya, lebih dari rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri, yakni kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sembarang perkataan. Maka apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yang telah kita dengar, yang telah kita ketahui, maka usahakanlah untuk dapat diamalkan. Ya, kita mulai dari kita kerjakan, ya, salat malam, ya, lillahi ta'ala, ya. Boleh jadi ada yang sudah mulai
dan boleh jadi ada yang sudah istiqamah dalam qiyamul lailnya. Nah, tinggal bisa mengamalkan hadis ini, di mana bisa mulai dengan membaca 10 ayat ya dalam Al-Qur'an. Ya semoga apa? Semoga tidak termasuk orang-orang yang lalai terhadap waktu, nikmat ilmu yang Allah berikan. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang di dalamnya. Dan nanti dilanjutkan lagi jika sudah istiqamah ya 10 ayat, nanti dilanjutkan lagi, ditambah lagi gitu ya. Karena apa? Karena memang kita sebagai seorang mukmin ya dituntut untuk apa? Untuk lebih baik ya, untuk menjadi insan yang lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, itulah target yang tidak akan pernah hilang di dalam hidup setiap muslim. Dan semoga terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah ya, nikmatnya iman dalam ibadah yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir ini adalah wahaka dan telah menceritakan As-Sa'labi ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai mereka, qala ia berkata, man shalla bil laili raka'atain, barang siapa yang salat malam 2 rakaat. Ini hadisnya diputus, tidak semua dibacakan. Faqad bata, maka ia habiskan malamnya ya lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dihabiskan dengan dalam keadaan sajidan, dalam keadaan sujud, wa qa'iman, juga berdiri, artinya dalam salat. Artinya apa? Ini hadis yang kedua ini masih kaitannya dengan hadis yang pertama kita baca tadi ya, tentang man qama bi asyri ayatin dan seterusnya. Satu pembahasan, dan insya Allah sahabat Al-Quran sampai di situ saja pembahasan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, juga menambah ya semangat kita dalam istiqamah bersama Al-Quran ya. Boleh jadi semangat kita sudah mulai turun ya, atau karena memang sifatnya manusia ya yang ada kesalahan juga lupa ya, kita harus terus diingatkan, khususnya dalam untayan-untayan kata yang indah dari kalamullah wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis wal athar, juga perkataan para ulama, itulah yang kita butuhkan. Wal athar, dan juga perkataan para sahabat, afwan ya. Berikutnya insya Allah sebelum ditutup ya, ini adalah fasal berikutnya, insya Allah kita akan masuk, semoga bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, di mana fasal berikutnya ini sangat penting sekali kita ketahui, khususnya bagi sahabat Al-Quran ya, atau orang-orang yang ada di komunitas SKI ya, komunitas SKI, sahabat Al-Quran. Nah, ini harus penting karena mungkin hampir semua yang ada di SKI ini adalah orang-orang yang sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Ya, menghafalkan Al-Quran. Maka harus paham juga hafal hadis yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang fasal fil amri bi ta'ahudi al-Qur'ani wa tahdhiri min ta'ridihi lin nisyan. Fil amr, fasal tentang perintah bi ta'ahudi ya, dalam apa? Dalam memelihara Al-Quran ya, hafalan Al-Quran, wa tahdhir, dan juga peringatan, ancaman, min ta'ridihi ya, atas melalaikan Al-Quran, lin nisyan, karena lupa. Nah, hadis-hadisnya dan harus dihafal insya Allah hadis yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.
Semoga Allah berikan umur juga pertolongan, amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran ya Ustadz atas materinya malam hari ini. Alhamdulillah teman-teman semua dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Sedikit reminder, pekan ini adalah pekan terakhir kita setoran di batch 11 ya. Yang masih bertahan silakan bertahan minggu lagi. Insyaallah kita akan libur setelahnya seperti biasa 2 pekan dan mulai batch baru lagi. Gak kerasa ya, Masya Allah. Dan semoga tadi apa yang disampaikan Ustadz bisa kita amalkan ya teman-teman. Kita memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam amalan-amalan soleh khususnya berkaitan dengan Al-Quran. Kita bisa hiasi malam-malam kita dengan Al-Quran, baik dengan qiyamul lail ataupun tilawah Al-Quran. Baik, untuk hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.